Hello and welcome back to FL Bias. Masih ada gue dan Mike. Unfortunately Iza nggak bisa join hari ini, tapi nggak apa-apa karena episode ini kita ada Mark lagi nih yang join. Halo guys, apa kabar Halo, semua? halo. Not bad lah. Ya, gitulah. Pedih. Pedih. 3 digit 130 poin kagak ngefek. Biasa aja ya. 133 tapi biasa aja. Ya udahlah gitu. Ya kan? Ya udah langsung aja kita kali ya bahas Game Week 29 dulu sama poin kita masing-masing. Kalau gue bisa dibilang not bad probably karena gue dapat 106 poin considering gue nggak pakai bench boost dan nggak pakai transfer sama sekali dan dapat triple digit, lumayan lah ya. Green Ya. Arrow. Bagus banget itu justru. Iya, tapi masalahnya di FL Bias Mini League tuh gue turun, ya seperti as expected lah ya. Nah, points gue itu datang dari 4 orang nih yang dapat double digits. Ada Trippier, Mitoma, Watkins, sama Rashford yang gue kaptenin. Terus si Raya juga lumayan, karena pas game yang lawan Brighton tuh dia 6 poin walaupun kebobolan 3 kali. Jago Ya, banget. 11 save. Parah sih, itu seru banget sih. Iya. Gue yang blanking ada 3 orang tapi nih, si Fernandes yang double game week tapi cuma 4 poin. Padahal biasanya Fernandes tuh kalau double game week tuh suka panen tuh, tapi ya unfortunately minggu ini enggak. Saka sama Shaw juga blanking, Saka cuma 1, Shaw juga 1. Padahal Shaw ya double game week juga, tapi unfortunately injured. Yang pasti akan kita bahas nanti. Kalau kalian gimana nih? Kita start dari Mike dulu kali ya. Gue 4 yang blank. Shaw, Fernandes, Madison sama Henry. Hancur sih. Ya, tapi kalau misalkan penyumbang poinnya cuman berapa nih? 4 sih. Rashford, Mitoma, Watkins sama Tony. Ya McAllister gue unfortunately di game week keduanya itu bengong, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Padahal gue berharap banyak dari dia, kapten dan diferensial. Waktu game week pertama lumayan kan, ngegolin kan. Ya udahlah. Game week pertama yang kapten Rashford tegang. Iya. Game week kedua yang kapten McAllister gigit jari. Alah, gue bilang. Tapi ya, we move. Not bad lah, naik merangkak dikit lah. Kalau Mark gimana? Gua 133 poin. Yang biasanya tuh mestinya happy ya. Tapi di sekeliling gua pun 130-an, ada yang 140, jadi biasa aja rasanya. Kapten Rashford 12 poin jadi 24. Yang blank itu sama kayak kalian, Shaw, Madison, Henry sama Havertz blank. Yang paling sakit sih Havertz karena kayak kita bahas minggu lalu, Havertz itu masuk sebagai pilihan pengganti Watkins yang ternyata pecah. Jadi gue ketinggalan karena itu sih, satu decision. Biasa gitu sih ya FPL, satu decision tapi impact-nya gede ya. Yang lain gue cukup happy tuh dengan Chilwell 9 poin. Trippier ya semua orang punya ya. Kalau nggak punya Trippier ya. Gue enggak. Kalau apa, trade off dengan Watkins. Terus Salah oke lah 7 poin. Sayang lawan Chelsea dia cuma main bentar. Terus Schär yang lumayan 11 poin karena assist lawan West Ham. Diferensial tuh kayaknya Sar, nggak banyak yang punya. Ya, lumayan lah. Banyak kan Botman ya kayaknya. Iya, gue Botman soalnya. Ya, oke. Kalau di FPL by Spot Mini League ranking nih, tadi gue bilang as expected dari minggu lalu, gue turun dari 7 ke 10 despite my points. Ya karena di Mini League kita mostly yang atas-atas sudah pakai bench boost semua ya. Termasuk kalian berdua. Mike nih naik dari 13 ke 11. Nah, efek bro. Dan Mark yang masih di nomor 2, tapi bedanya sama yang di puncak tuh si Mugi Mate itu makin jauh nih. Minggu lalu kalian bedanya 26 poin kan. Sekarang game week 29, setelah game week 29 tuh poin kalian jadi 39 poin nih Mark. 39 ya. Buat yang paling tinggi di game week 29 tuh ada si Numero Anno
tuh nomor 3 dengan 143 poin. Tapi sebenarnya lumayan juga ya, di mini league kita tuh ada 4 orang nih yang dapat poinnya tuh lebih dari 140 poin. Itu Si lumayan si, banyak banget. si Numero Ano tuh kayak ketolong gara-gara kipernya steal deh. Beda sama yang lain. Sama The Minx juga. Ya, differentialnya ngaruh dapat banget sih itu. Speaking of steal tuh dia gokil sih. Ya, kita review ini dulu deh. Review Game Week 29 dulu. Ada beberapa takeaways juga yang harus paling kita bahas dari minggu lalu. Pertama gue mau kasih shout out nih ke Brighton versus Brentford. Seru banget guys. Seru banget. Pada nonton gak sih? Nonton gua kebetulan lagi di luar. Wah gila. 3-3 tuh both teams attacking banget sih. End to end. Ya dari game kemarin itu kayaknya emang udah fix nih ya. FPL managers tuh benar-benar harus own Brighton assets. Yang kayak kita mention minggu lalu. Tapi surprisingly ownership mereka masih dibilang rendah nih overall. Jadi paling tinggi tuh Mitoma cuma 26,5%. Terus Estupinian 12,8%, March 11%, even McAllister tuh 8,5% overall own-nya. Nah, mungkin kayaknya pada bingung kali ya siapa aja nih yang harus di-own. Dan harus diingat juga kalau Brighton tuh satu-satunya tim di EPL yang masih punya remaining fixtures-nya paling banyak. Artinya mereka akan punya double game week lebih banyak daripada tim yang lain. Nah, tapi masalahnya mereka juga akan blank nih di game week 32. Mark, lo kan masih double up nih Brighton assets di March sama Mitoma. Kemarin minggu lalu lo bilang kalau bisa 4 Brighton lo mau 4 kan. Jadi how soon nih kita lihat triple up Brighton di squad lo dan siapa yang akan masuk? How soon? Kayaknya nggak secepat itu karena next two fixtures away Spurs sama Chelsea ya Brighton. Walaupun kita tahu mereka main lagi bagus, tapi gua nggak yakin mereka bisa. Karena yang paling menarik dari Brighton, mereka tuh kalau main bisa 2-3 gol tiap match. Jadi anyone you own, mau March, mau Mitoma, mau McAllister, somehow akan involve dalam golnya gitu ya. Cuman lawan Spurs Chelsea, walaupun menurut gue mereka masih bisa seri atau menang, tapi paling lebih tight 1-0 atau 1-1 gitu ya. Jadi nggak terlalu menarik buat gue sekarang. 3-2 juga blank, tapi 33 sampai season kelar, most definitely gue kayak 3 Brighton sih. Tinggal dipilih aja nanti siapa. At the moment, kan gue udah ada Mitoma sama March. Dan karena banyak option midfield yang menarik, kayaknya gue nggak akan ke McAllister. Jadi pilihannya antara Estupinian atau yang menarik banget sekarang juga Steele ya. Karena cuma 3,9 tapi starting goalkeeper. Atau paling wildcard punt si Ferguson sih. Tapi kayaknya not likely. Jadi kayaknya antara Estupinian atau Steele gue kalau triple up. Ya, still is a steal ya. Ya, it's a steal deal. Harganya 3,9 kalau nggak salah kan sekarang. Iya. Dan starting dan akan ada double game week juga. Menarik sih still. Dan kemarin assist ya ke Mitoma. Itu random banget. Sama tadi lo mention Evan Ferguson juga lumayan sih. Golnya yang pas lawan Bournemouth kemarin tuh keren banget. Back heel ala-ala Blue Lock gitu kan kemarin. Betul. Jago banget sih si Ferguson ini. Cuman gue masih nggak yakin rotasi nanti tiba-tiba Welbeck yang main. Nanti too big of a gamble sih. Walaupun harganya murah banget ya Ferguson 4,6 ya. Tapi baik lagi sama kayak decision soal McAllister tadi, penyerang juga banyak yang menarik. Jadi walaupun Ferguson murah, begitu lu masukin jadi satu opsi yang berkurang gitu slot striker. Oke. Kalau Mike gimana nih? Kan lo sekarang udah triple up Estupinian, Mitoma, McAllister. Lo akan stick sama mereka atau even probably considering sideways move? Gimana? Mungkin sideways move nih karena kita tahu Lampard Lampard kan baru nih ya caretaker Chelsea kan. Dia kan favor Mendy out of Kepa gitu kan ya. Nah, sedangkan gue tuh nggak favor punya 2 playing keeper.
Kayak sekarang Raya sama Kepa menurut gue is too much. Uangnya bisa pindah gitu. Dan kayaknya gue prefer mungkin Raya instead of Kepa. Karena ya itu Mendy tuh first choice Lampard. Jadi uangnya bisa buat steal dan ya buat yang lain. Karena gue nggak punya Trippier, man. Kayaknya ini juga udah waktunya gini. Sekarang gue ngeliat si Newcastle ini udah mulai mainnya attacking kan ya. 4 game terakhir mereka cuma 1 clean sheet yang waktu lawan MU. Nah, yang menarik adalah Trippier ini bisa assist. Dalam 4 game terakhir kayak assistnya 2 deh. Kalau gue nggak Sejak salah ya, kapan sih kalau gue bro? nggak Lu salah. kagak punya Trippier tuh sejak kapan sih? Sejak lupa gue. Sejak defense-nya menurun, man. Oh, Dan oke kemarin oke oke. pilihannya Trippier apa Shaw ya, gitu. Kayak dan sialnya gue pilih Shaw entah kenapa. Ya ngikutin arus aja sih. Gitu. Jadi kayaknya gue lagi memikirkan gimana caranya dapetin Trippier. Even with siapa? Kepa ke steal, gue masih short 0,4. Jadi ya we'll see gimana lah permainannya. Ada sih caranya, cuman bongkarnya terlalu banyak. Cuman ya kita kan ngelihat di game week 32 ya udahlah free hit lah ya. 34 yang diincar. Nah, nanti 34 gimana nih? Gitu. Kayaknya sih bisa sampai 34 dengan nggak banyak minus bisa. Dengan lo akan beli steal yang akan disacrifice dari 3 orang lo sekarang siapa nih? Estupian, of course. Estupiñán. Oke. Iya. Nggak akan double Brighton nih, double defense Brighton. Enggak. Brighton di depan menurut gue. Dan gini, Estupian, Trippier, pasti Trippier. Jadi still is coming menurut gue ya. Kalau gue. Oke. Speaking of Trippier, ya kemarin langsung ngomongin Newcastle aja kali ya, highlightnya juga. Seru banget sih pembantaian di London ya kan. West Ham dibantai 5-1 sama Newcastle. Nah, dan kemarin Newcastle juga menang kan in both fixtures. Mereka ngalahin MU dan ngalahin West Ham. Nah, jadi tadi lo udah mention Trippier nih Mike. Lo bener-bener FOMO kan sekarang apa gimana nih? Lo Bukannya FOMO, Pak. Ini mau nggak mau lo harus ngikutin arus. Kalau ketika lo nggak punya Trippier, orang lain pada dapat poin dari Trippier itu bahaya, men. Ini mungkin gue bisa bertahan karena Watkins lah, karena yang lain lah. Teman kayaknya I don't think I can survive that long deh. Ya nggak sih? Nggak bisa sih. Almost 70% own Trippier. Exactly. Dan kalau nggak salah tuh Newcastle juga masih ada 2 game week kalau nggak salah, 2 pertandingan yang akan double game week Kayaknya juga sih. 1 deh dia sisanya. Tinggal 1 ya. Tinggal lawan Brighton 1 game dipospon. Tapi ya Trippier kalau nonton Newcastle on every single set piece ya, mau corner kiri, mau kanan, mau free kick, dan selalu maju, selalu bahaya. Emang gue nonton Trippier tuh di Newcastle kayak De Bruyne atau nggak sih? Semua bola mematikan, semua cross, semua apa tuh dari dia. Makanya buat gue Trippier tuh clean sheet bonus ya. Bonus aja clean sheet buat Trippier. Dia kayak tren di Liverpool tuh 2-3 tahun lalu. Iya. Ya dia emang juga bonus point magnet sih buat Newcastle. Ya, tapi sebenarnya keselnya tuh kenapa harus kebobolan sih pas lawan West Ham, ya kan? Dan surprisingly Newcastle dapat 5 gol tapi Trippier nggak ngapa-ngapain di situ, not even 1 assist. Nah, itu agak-agak nyebelin aja sih, tapi ya untuk itu kayaknya untungnya cuma buat Mike doang ya, supaya nggak tinggal lebih jauh. I know. Ya, tapi ya again semua orang punya Trippier, jadi mau bagus pun sebenarnya nggak begitu ngaruh kan sama rank. Yang akan ngaruh itu kalau kayak gue double defense menurut gue ya, double defense Newcastle, karena yang satunya lagi akan jadi differentialnya kayak Mark kan double defense gitu. Tapi sebenarnya kalau gue lihat nih trennya Newcastle kayak tadi lo bilang Mike, yang dulunya kita awal-awal musim double up defense-nya Newcastle, sekarang trennya agak maju ke depan gak sih? Kayak Saint-Maximin udah balik nih. Dia kemarin ngasih assist in both fixtures. Terus Joelinton sama Bruno Guimaraes juga score points. Isak golin juga pas lawan West Ham. Tapi malah yang di starting malah nggak starting ya. Yang starting malah si Wilson. Menurut lo gimana Mark?
Newcastle attackers as a differential worth the risk nggak nih? Buat gua terlalu banyak uncertainty siapa yang start, siapa yang bench. Kecuali gue yakin misalnya Isak will start most of the games, gue akan highly consider. Tapi bisa jadi minggu ini Isak yang main, minggu depan Wilson yang main. Buat wingers juga nggak ada yang 100% sure. Masih ada Gordon yang mereka juga invest duit lumayan banyak, yang belum sering main. Kemarin gue juga sempat lihat-lihat sih aset Newcastle yang menarik mungkin dengan Almiron cedera. Willock ada potensi. Kita tahu tahun lalu atau 2 tahun lalu ya yang Willock 6 game betul-betul golin terus ya Willock ya. Waktu loan dari Arsenal. Iya, dia kalau lagi yang habis itu langsung dibeli kan. Willock juga kalau lagi panas dia bisa poin terus. Kalau Saint Maximin tuh menurut gue bukan FPL aset, dia tuh showman. Yeah. Kalau nonton Newcastle tuh selalu seru. Kalau Saint Maximin pegang bola, ayo lu mau ngapain gitu. Tapi as an FPL aset nggak segitunya dia. Walaupun dengan 2 asisnya kemarin masih belum ya. Ya. Basically kalau ada salah satu dari Isak atau Wilson tiba-tiba cedera, get the other one. Itu yang gue tunggu udah. Lu gimana, Mike? Gue enggak sih, karena banyak pilihan striker lain yang lebih lebih lock buat gue sih. Contoh Watkins, Haaland cedera tapi Champions, tapi ya itu Haaland men, ya nggak sih? Terus Kane, Mr. Consistent. Not to mention Tony juga masih ada, dan sekarang balik Gabjes, iya kan? Kayaknya masih banyak yang lebih, ya udah mending ini deh gitu daripada uncertainties-nya Newcastle. Ya. And speaking of Gabjes nih, gue juga mau mention Arsenal. Bisa-bisanya nih Mike ya, Saka di bench, abis main bagus di game week 28, dan di FPL juga dia dapat player yang poinnya paling tinggi, terus dapat player of the month-nya EPL bulan Maret, terus di bench aja gitu. Menurut cedera bro, dagang gua dikit bro. Nih? Cedera bro. Cedera apa Arteta roulette nih? Enggak, cedera. Kalau lo baca itunya ada cederanya katanya. Tapi again, you mention about Arteta roulette, menurut gua sih bukan masalah siapa yang dimainin, masalah siapa yang ngegolin dan siapa yang ngepoint sih sekarang. Dengan baliknya Gabjes pindah, bukan Odegaard, jadi Martinelli, Gabjes, Saka, sama Trossard. Tuh pilih dah tuh 4. Exactly. Good luck. Susah. Good luck, susah. Jesus udah balik dan udah ngegolin juga kan kemarin. Exactly. 2 ya kalau nggak salah. 2, 1 penalti, satu lagi asisnya Trossard. So should Jesus be in our radar as FPL asset nih kayak awal-awal musim? Dan FYI dia nomor 4 nih, Jesus nomor 4 paling banyak di transfer in minggu ini. Gimana Mark? Sebelum Anfield. Not so sure. Gue enggak, tapi gue most likely akan punya Jesus di 3-2 free hit. Lawan Southampton, one of the best fixtures di 3-2 kan Arsenal Southampton. Jadi gue pasti triple Arsenal di situ. Salah satunya probably Jesus, Saka, and one more. Tapi untuk sekarang sih belum sih buat gue. Gue lebih ngincer yang punya double, sisa-sisa double nih. 34, 36, 37 itu kan upcoming doubles. Gue lebih ngincer aset dari tim-tim itu sih. Terutama City, MU, Brighton. Oke. Kalau lo gimana Mike? Kan yang kayak tadi kita yang lo bilang ya, manajer FPL nih akan pusing nih, nggak tahu siapa yang akan dimainin Arteta. Ya karena most likely beli Arsenal aset musim ini buat mid sama forward ya kan. Lo akan ngikutin Mark juga kah buat plan di 3-2 doang buat beli Arsenal, atau actually akan beli Arsenal for the long game sampai akhir musim? Dan kalau lo beli siapa nih? Nah, gue setuju nih sama Mark. Gue yang harus ditargetin yang sisa-sisa double. Udah gitu 3-4, ya salah satunya 3-4 nih gitu ya. Dan midfieldnya masalah terbatas, kita cuma bisa pilih 5 kan. Lu nggak mungkin nggak punya 2 Brighton. Dan
without the walaupun apa ya, agak nggak enak ngomongnya. MU ini bisa balik on form setelah 3-1 karena Casemiro balik. Kalau provided dia nggak bakal kartu lagi ya, dan Eriksen juga balik gitu. Jadi Rashford dan Fernandes sudah lumayan menjanjikan jadinya. Jadi sisa satu slot, ya nggak sih? Rashford Di kan udah midfield. 100% ya. Rashford itu kayak impossible not to own. Exactly, Yang kayak lu bilang tadi gue exactly. setuju. 2 Brighton pasti, Rashford pasti. Jadi basically kita punya 2 slot doang untuk play around. Iya, makanya. Nah, kayaknya kalau misalkan itu gue masih mau Fernandes nih, karena kalau misalkan ada Casemiro dan Eriksen, Fernandes tuh maju banget, Mark. Ini sih Ya. bareng si Rashford, dia juga ngambil set piece, dia juga di mana gitu loh. Jadi kalau nggak Rashford pasti Bruno deh. Perhatiin waktu zamannya Casemiro sama Eriksen main, abis itu Rashford lagi gila-gilanya, Fernandes tuh yang semua orang nggak ngeliat, dia tuh ngepoint dikit-dikit Ya. lah gitu. And Ya. I think it can be a differential gitu. Jadi kalau gua satu slot lagi kemungkinan itu pasti buat Arsenal. Gue belum tahu siapa. Kayaknya nggak Saka sih. Kalau nggak Martinelli, Trossard. Wow. Nah, Wush. tinggal satunya lagi nih di depan. Tinggal satu lagi di depan. Mungkin gue harus korbanin Mr. Consistent si Kane sih. Karena Buat I siapa? think Buat Watkins Jesus. buat Jesus. Oh, Kalau lu lagi mau gila. masukin Jesus long term maksudnya ya? Iya, iya. After 3-3. After 3-3. After After 3-3. 3-3. After After 3-3. 3-3 itu ya, 3-4 Arsenal lawan Chelsea, 3-5 Arsenal lawan Newcastle, 3-6 Arsenal lawan Brighton. Itu 3 difficult fixtures loh. Nggak masalah. Nggak Itu bias masalah. kayaknya Mark. Bias. Enggak. Biarin. Tapi itu saat-saatnya si Trossard, si Martinelli, si Jesus tuh bisa bersinar menurut gua. Iya kan? Oke. Dan lo akan nge-forgo Saka buat itu. Gue agak kaget sih. Mungkin. Karena again, gua harus punya Trippier nih. Iya kan? Uangnya kurang, bro. Kebetulan. Kurangnya tipis gitu. Tapi sebetulnya Kayaknya, kan yang paling, kita kalau lepas budget ya, lepas soal harga, yang paling sure kan Saka ya. Selama dia fit dia main ya kan. Nggak ada lagi kan sayap kanan. Kalau kiri kan Martinelli. Kalau kiri kan Martinelli, Trossard. Kalau tengah depan ada Jesus, ada Trossard, ada Nketiah. Kalau kanan kan sebetulnya kanan kan sebetulnya Saka or nothing ya. Nggak ada Martinelli oke lah, tapi kan dia jauh lebih bagus di kiri gitu, Martinelli. Ada Reece Nelson yang kemarin bantuin menang. Ya. Udah, kita ngomong starting 11 dulu lah. Gue ngeliat Saka tuh kayak sure starter selama dia fit menurut gue. Arsenal udah nggak ada apa-apa lagi kan selain Premier League? Nggak ada. Tapi gue ngerti konsep, gue ngerti poin lo. Cuman gini, perhatiin kalau gini, Martinelli itu sangat diuntungkan dengan yang kalau main Trossard ataupun Jesus. Mainnya beda, dia lebih ngepoint. Awal musim yang ada Jesus Martinelli gila banget bro, poin mulu. Exactly, Jesus cedera, Nketiah yang main, Martinelli drop. Betul. Tapi begitu masuk Trossard yang gaya mainnya fluid, dia hidup lagi. Mirip ya, Trossard Jesus nggak beda jauh ya gaya mainnya. Mirip. Cuman bedanya kalau misalkan siapa tuh namanya Trossard kayaknya lebih lincah dan lebih bisa ngelihat mana yang bisa gue oper nih gitu. Ya kan? Kalau Jesus lebih apa ya? Diego Costa tapi versi cungkring tau gak lo? Kalau Costa kan gede keker gitu kan, kalau Jesus kan agak-agak cungkring gitu loh. Gue ada pertanyaan nih ya, gue nggak yakin. Mungkin lu sebagai fans Arsenal bisa jawab. Kalau Jesus dan Saka sama-sama main, terus Arsenal dapat penalti, siapa yang ngambil? Saka ya, fix ya. Saka. Oke. Saka. Awal ya gimana pun bisa dibilang Saka tuh golden boy-nya Arteta sih. Saka tuh. Kalau mungkin mikir ada jauh dikit. 3-2 lu free hit kan pasti 3 Arsenal. Kalau free hit, ya gue sih sekarang mikirnya Jesus, Saka, Martinelli misalnya. 3 attackers. Apakah lu juga kurang lebih di sana pikirannya buat 3-2? Jesus, Martinelli, satu lagi gak bisa antara Saka atau Trossard. Karena ini lagi, karena gue masalah budget sih, Mas. Gue masalah budget sih. Jesus sama Trossard mungkin main bareng ya? Mungkin. Kayak kemarin kita lihat malah sukses kan. Dan jangan lupa, Mak, Saka tuh main terus loh. Nggak pernah diistirahatin loh. Jadi ada kemungkinan ya 1-2 dia drop dulu untuk ngincer-ngincer yang game-game gede kayak City, Chelsea,
Mungkin game-game yang biasa mungkin ya udahlah lu istirahat dulu atau nggak usah main selama itu deh gitu. Mhm. Beda Martinelli udah sering diistirahatin. Jesus baru balik cedera. Kayak ini di rotate sih menurut gue ya. Martinelli nafsuin banget sih sekarang setelah Jesus Makanya balik. gue lebih ke arah dia sih, dan kebetulan ada budget issue jadi kayak ya udahlah Gabjes dengan Martinelli atau Trossard, I think I can work with that. Kayaknya gue ngerti maksudnya gini. Martinelli 6,5 ya kan, Ya. Saka Martinelli 6,6, Saka 8,6. Mungkin Saka lebih jago, tapi apakah beda 2 juta gitu kan maksudnya. 2 juta tuh jauh loh. Bisa banyak banget yang kita lakukan dengan 2 juta di FPL ya. Exactly, gue bisa dapat Trippier. Jadi ini kalian berdua udah fix nggak akan consider Arsenal defense nih ya? Enggak. Out of the question nih Arsenal defense. Ya, Even Ramsdale. Lumayan. Ya kayak soal fixture saja sih. Semua lawannya tuh bisa gol. Mungkin 3-1 West Ham nggak terlalu jago. Tapi selain itu 3-3 City, 3-4 Chelsea, 3-5 Newcastle, 3-6 Brighton. Gue rasa semua bisa golin lawan Arsenal gitu. Jadi gue lebih tertarik attackersnya sih. Arsenal emang agak leaky sih sebenarnya. Apalagi di home. Yang anehnya di home loh. Arsenal leaky defense, banyak kebobolan di home loh. Kayak mereka udah lebih fokus nyerang aja deh, nyetak gol aja deh. Kelihatan banget. Problematika lama lah. Dan menurut gue kayaknya defense bisa invest yang lain. Mending kayak yang tadi Mark bilang, budgetnya itu bisa di-spread ke yang lain. Gue tuh punya pertanyaan, tapi nanti waktu kita bahas ke Chelsea sih. Pertanyaan seputar defense Chelsea. Cuma nanti deh, when it comes to Chelsea. Speaking of defense, Shaw cedera, double game week cuma dapat 1 poin. Gimana nih guys? Kalau dari gue sendiri personally agak bahaya ya sebenarnya kalau dengan injury-nya dia kayaknya, dan emang dia prone to injury. Ya ini agak dilema sih. Should we forgo ini Shaw ke yang lain? Gue tanya kalian aja deh. Shaw kalian mau diapain nih? Gimana? Karena lu bias. Iya itu dia. Gue dulu atau? Lu dulu. Boleh. Easy keep karena gue lebih ngincer 34 dan 37 yang likely double game week buat Shaw. Jadi Shaw masih ada 2 double game week upcoming. Kalau misalnya nih berapa minggu lah out, misalnya 2 weeks out, gue bisa manage Shaw on the bench. 3-2 anyway free hit, 3-3 lawan Spurs tough fixture anyway gitu. Selama indikasinya 34 dia aman, gue most likely keep sih. Gue nggak mikir jual sama sekali sekarang. Kalau Mike gimana Mike? Sama keep. Karena fixture-nya bagus bos, lihat deh. Ya. Habis ini kan dia minggu ini lawan Everton. Ya udahlah ya kalau nggak main. Tapi next week Nottingham Forest man. Iya kan. Come on, fixture to attack for sure. Ya. Oke, that's simple enough. Ya udah kita in consensus ya berarti ya. Keep Shaw. No matter what. Nah, another highlight yang juga harus di-mention nih, managerial change nih di 2 klub IFL juga. Ada Brendan Rodgers yang di-sack Leicester, sama ada Graham Potter nih yang di-sack sama Chelsea. Dan seneng banget tuh Mark digantiin sama Lampard ya. Nah, of course kita harus bahas Chelsea. Gimana nih Mark? Dengan Lampard back as a manager, FPL assets-nya Chelsea nih, akan ada perubahan gak sih nih? Kan otomatis dari kemarin Lampard kan mainnya 4-3-3 kan, sementara Potter 3-4-3. Akan ada perubahan dinamis nggak nih? Kemarin gue juga baca press con-nya Lampard, dia udah mention Mason Mount nih. Should he be in our radar? Gimana? Ya, first of all, selain terlepas dari Lampard yang masuk, Graham Potter gone itu best news buat gue, buat Chelsea fans. Karena tadi sebelum kita mulai recording, gue juga ngobrol sama Michi, bilang ini kayak the worst Chelsea manager yang gue tonton. Gue sempat argue kenapa bukan Andre Villas-Boas, tapi ya benar juga sih. Graham Potter is so, bukan cuma results gue bilang tadi. Cara dia ngomong di press conference dan
cara dia behave on the touchline, nggak ada confidence sama sekali. Feelingnya tuh kayak sort of kehilangan feeling big club gitu loh. Kalau pelatih lain dulu yang not performing so well, at least masih ada feeling kayak kita fighting, kita ini cuman blip, this is just a bad run of fixtures atau whatever. Kalau ini kayak we are here and it's okay and ya nggak enak banget ya feelnya gitu kemarin. Jadi pas newsnya hit Pottersek, gue benar-benar finally it's over. Gue The cukup nightmare. kaget Lampard balik. No one saw it coming sih. No, gue juga nggak. Kan gosipnya banyak ya, ada Nagelsmann, ada Enrique, ada siapa lagi tuh banyak. Bahkan ada return of Mourinho menjadi salah satu gosip gitu. Cuman kayaknya plannya Chelsea ownership ini untuk mereka nggak mau rushing karena kayaknya belajar juga dari mistake kemarin. Tuchel di sack dalam 2-3 hari, Potter udah di appoint gitu. Dan kita lihat turns out bad decision ya. Jadi kayaknya Chelsea nggak mau rushing. Chelsea mau take time untuk lihat siapa mau di hire untuk next full time manager ya. Dan mereka butuh orang untuk masuk untuk jaga timnya ini sampai akhir musim. Dan kemarin satu game lawan Liverpool sempat Bruno Saltor, asistennya Graham Potter, tapi it's basically carbon copy of Potter. Cara dia ngomong, cara timnya main, semua kayak, aduh kalau gitu mendingan keep Potter aja lah sampai akhir musim gitu ya. Lampard interesting banget menurut gua, karena menurut gua dia tuh actually did a good job di Chelsea sebelum dia di sack. Tapi karena waktu itu ownernya masih Abramovich yang sangat mudah sack pelatih, jauh lebih mudah daripada si Boehly sekarang ya. Waktu itu kebetulan veteran of fixtures, kayaknya 7 games cuma menang 2, itu enough buat Abramovich untuk sack Lampard dulu. Tapi menurut gua ya ada sesuatu yang romantis dari Lampard balik ke Chelsea. Kayak gue langsung excited lagi. Iya, gue langsung excited lagi. Gue bahkan nonton press conference kemarin, ngeliat dia ngomong sitting there instead of Potter tuh kayak, okay, let's go. Feelingnya tuh langsung beda gitu. Iya lah, dulu dia kayak apa di Chelsea main. Gue rasa tuh feelingnya hopefully bisa translate ke pemain juga. Apalagi pemain-pemain yang kayak tadi kita sempat mention pernah perform well under him. Kayak Mason Mount yang terakhir kagak bisa main, somehow nggak masuk ke tim. I can definitely see first game Mason Mount langsung starter lagi under Lampard. Wow. Karena itu golden boy-nya dia benar-benar. Untuk aset lain, gue langsung consider untuk sell Havertz karena dia nggak perform well under Lampard menurut gue. Havertz salah satu pemain yang begitu Lampard cabut dia improve. Jadi ada sesuatu yang kayaknya Lampard tuh dulu masih belum tahu best positionnya Havertz apa. Dia pernah main di center mid, dia pernah main di right mid, dia pernah main false nine, dia main all over the place lah under Lampard. Cuman ya ini mungkin knee jerk reaction karena Lampard kan juga nonton Havertz main di Chelsea sekarang as a number 9 dan performing much better than under him dulu dimainin all over the place. Jadi kita bisa prediksi apa yang Lampard akan lakukan, tapi nggak bisa for sure juga. For example soal Kepa ya, kemarin juga Lampard state di press conference ini bakal jadi clean slate. Every player bakal jadi clean slate buat mereka dan bisa show why they deserve to start. Gue nggak yakin bahkan first game nih on the weekend against Wolves bakal langsung Mendy start. Karena menurut gue Kepa tuh performing quite okay musim ini gitu. Jadi there's no reason for Lampard to suddenly come in and straight away okay Kepa bye, Mendy langsung start gitu. Feeling gue sih Kepa masih start on the weekend. Kalau misalnya 1, 2, 3 game not performing well, making errors, ada goal concede karena dia, definitely Mendy mulai masuk lagi dalam pemikiran, tapi nggak instan menurut gue. Oke, so dari lo berarti harus siap-siap aja kan bagi Kepa owners nih kalian berdua. Siap-siap ya. Tapi nggak harus sudden move langsung ganti Kepa sekarang kan? Ya. Menurut gue at least one more week masih oke Kepa.
Nah, sekarang gini, gue punya pertanyaan tentang wingbacks nih. Dari kemarin Hmm. kalau dari zaman Tuchel ya, kita ngomongin Chelsea, kita ngomongin wingbacks-nya. Karena tengah dan penyerangnya udah nggak bisa diprediksi lah, roulette banget, jujur aja ya. Hmm. Nah, apakah Chilwell masih semenarik itu apa enggak? Karena kita tahu Chilwell ini yang ngambil set piece segala macam. Baliknya Lampard itu pasti Mason Mount nih yang ngambil set piece dan teman-temannya. Menurut lu Hmm. gimana? Masih worth pegang Chilwell nggak? Menurut gue masih sih. Karena tadi juga ngomong informasi, Lampard memang lebih sering main four at the back, Hmm. tapi on certain games yang dia ngerasa mungkin kita nggak akan fully dominate possession, dia suka three at the back juga dulu di zaman dia masih pelatih ya. Dan kita lihat next games, mungkin Wolves Chelsea akan dominate possession, tapi 3-1 lawan Brighton, gue not sure. Gue not sure kita akan dominate possession lawan Brighton ya. Jadi gue bisa lihat sebenarnya Chelsea 3-1 tuh three at the back lagi. Yang ujung-ujungnya Chilwell sama James wingback. Dan Chilwell sama James tuh juga under Lampard dulu lumayan nyerang gitu loh. Walaupun four at the back. Walaupun four at the back, tapi Chilwell sama James attacking banget pas Lampard first in charge gitu. Jadi gue nggak mikir untuk jual ya at the moment ya. Oke. Apa should Chilwell owners consider sideways move ke James? Karena lebih nailed on kan kayaknya James under Lampard juga, dan ada Kukurea kan di. Ya, I think karena Lampard juga yang insist banget pengen beli Chilwell dulu. Jadi gue rasa Chilwell juga nailed sih under Lampard. Tapi Chilwell ke James seems very sideways. Ada yang minggu ini bisa assist bisa gol, next week assist gol. Jadi gue nggak akan pindah kayak gitu sih. Karena kok ya gini, ini bakal mempengaruhi plan gue nih. Kalau yang tadi mungkin setelah 3-3 itu, gue kalau misalkan jadi Jesus, back gue akan berubah total tuh untuk dapetin untuk skema untuk blueprint yang itu tuh, biar bisa dapet. Most likely gue akan punya Shaw, Trippier, Sar, dan duanya itu bakal gedenya Chilwell dan Trent. Wah. Itu gue bisa dapat duit itu tuh. So big at the back ya, karena kan ada yang kalau misalkan double game week, mereka ini yang double game week gitu. Kalau misalkan lagi ya, maksudnya kalau gue nggak salah secara fixture ini yang paling formasi yang paling pas menurut gue ya. Walaupun gue sadar ini big banget ya di belakang, tapi gue nggak ngeliat duitnya harus di-spend kemana lagi selain mereka berlima gitu. Tapi kalau misalkan Chilwell udah nggak segitunya, I think I need to find another formation of players menurut gue ya. I would keep sih Chilwell, no issue keep ya. Gua. Alright. Dengan biasanya kan kalau ada managerial change nih, ada new manager bounce. Nah, Mark, dari Lampard nih, siapa yang akan most benefit Mason from Mount. the comeback? Easy, Nomor easy, satu, man. Easy answer ya, Mason Mount. 100%. Okay. Mason Mount itu golden boy-nya Lampard dari zaman di Derby. Di Derby dia nge-loan Mount dari Chelsea. Best player buat Derby that year. Terus Lampard jadi full-time manager Chelsea. Mason Mount dibawa lagi masuk ke tim inti. Best player that year. The next year Lampard cuma setengah musim. Tapi that season juga Mason Mount best player di Chelsea. Gue sih kalau ngeliat harus sebut satu pemain yang akan paling benefit, definitely Mason Mount. So should FPL managers buy Mount? No. Sulit. Yang penting pertanyaannya itu dulu tuh. Sulit karena gue juga percaya pemain tuh butuh form ya. Pemain tuh ini Mason Mount udah nggak main berapa lama ini, buset. Last game dia lawan Southampton, game week 24. Abis itu nggak pernah main lagi. Jadi gue nggak akan rushing to get Mount in sih straight away. Mungkin towards the end of the season nanti sekitar game week 35 yang Chelsea lawan Bournemouth, lawan Forest, di situ kita bisa mulai consider Mount lagi sebagai diferensial ya, tapi nggak akan straight away karena nggak tahu ya, kita nggak tahu dia udah nggak main berapa lama nih, apakah langsung main tuh bisa langsung inform lagi gitu. Mark, gue punya pertanyaan nih. Can you see Mount dengan Enzo works well? Why not? I think Enzo can work with anyone. Enzo menurut gue sekarang best player that we have.
Itu tuh the one player yang kayak gue kalau nonton Chelsea sekarang kayak ini orang nggak ada salah coy. Kayak dia udah playing exactly like how would you expect a midfield player to play. Tinggal sekitarnya aja gitu. Hmm. Gue lumayan tertarik gimana Lampard akan set up formation dia karena banyak pemain yang dulu nggak ada pas dia di Chelsea, termasuk Joao Felix ya. Gue Ya. penasaran banget gimana Lampard akan play Joao Felix. Kalau di Graham Potter, Joao Felix tuh kayak jadi apa ya, crown jewel False di nine. attack-nya gitu ya. Dia pemain paling penting, paling sering dikasih bola, paling sering ditunggu untuk make things happen. Dulu kan pas Lampard Mason Mount ya yang ditunggu untuk make things happen. Jadi di pertanyaan lu tadi, can I see Enzo and Mount working? Gue malah lebih tertarik lihat Joao Felix sama Mount. How can they work together? Itu yang buat gue lebih interesting. Karena sama-sama penyerang lubang ya, sama-sama Iya, number 10 ya. betul. Iya. Sama-sama Oke. number 10, sama-sama yang suka free roll in the middle, roaming, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Apakah mereka bisa main bareng gitu? Gallagher akan dimainin nggak? I don't think from the start, probably Oke. jadi sub sih tetap Gallagher. Karena terlalu banyak opsi sekarang. Kayak N'Golo Kante, buset, kemarin lawan Liverpool, is like Yeah. he's never been away gitu loh. Dia nggak main berapa bulan, first game Bagus starting banget tuh sih langsung best player on the pitch. Ya, Iya, ya. Kante kemarin. beda. Iya. Makanya kayak a few players tuh 100% nail to start. Nggak kayak Enzo and Kante, let's say. Iya. Nggak mungkin Makanya. kan lu nggak mainin Enzo dan Kante. Itu dua pemain tengah. Ya. Terus Kovacic juga dulu Lampard demen mainin Kovacic. Tapi dengan lihat dia We'll pas see lah. lawan Liverpool kemarin kayaknya enggak deh. Kemarin tuh Kovacic cuman kurang finishing. Finishingnya tuh horrible kemarin. Oke. Ya, for sure kita harus keep an eye out on Chelsea assets sih from here on out until the end of the season. Tadi gue juga udah mention nih Rodgers out sama Leicester. Mike, lo kan bilang nih Maddison di dadaku kan minggu lalu. Udah cukup sakit hati dan akan jual Maddison atau akan kasih chance lagi nih ke Maddison? Gimana? Maunya sih karena minggu ini prioritas gue udah dapetin Haaland. Jadi ya Maddison satu game lagi lah. Toh lawannya Bournemouth juga. Kalau lawan Bournemouth ini gatot juga ya udahlah. Karena anyway 3-1 nanti dia lawannya City juga gitu kan. Jadi it's a good time for him to ship out gitu. Lu tau gak kemarin gosipnya Leicester mau siapa pelatihnya? Langsung gak nafsu lu pasti. Coba. Mereka mau Graham Potter, bro. Kalau Graham Potter masuk, gue Maddison out sih. Iya, tapi nggak secepat ini. Ini kan besok udah game week 30, nggak mungkin Potter langsung ke sana lah. Iya. Ini kalau iya gila sih, gue stres sih ngeliatnya. Kalau Potter masuk, gue Maddison out langsung, instan. No matter, pasti akan even take a hit gitu ya? Iya. Oke. Oke, that's probably enough highlight buat Tuh, gue ada satu pertanyaan nih. Apa nih? Ada satu pertanyaan nih. Si Conte kan juga dipecat nih. Should we still keep Kane or not? Yes. Will he still be the Mr. Consistent going forward? Yes. Karena sesimpel ini, kita ngomongin Kane ini kan salah satu yang setiap musim tuh jadi favorit Golden Boot, ya kan? Yeah. Di 10 game week pertama musim ini kita ngerasa udahlah ini pasti Haaland, forget it Kane. Sekarang kalau lu lihat stats Golden Boot, Haaland 28 gol, Kane 22 gol. Iya. 6 goals is not impossible. Dengan Haaland is injured, dengan City still in Champions League. Plus yang gue juga bilang minggu lalu, I think this is Kane's last year di Spurs. Gue bisa lihat dia cabut next year kayak ke Man United. Menurut gue sih, I would keep Kane. Dia ngejar Golden Boot, dia ngejar move away. No reason to sell buat gue. Even as walaupun Spurs nggak main bagus, walaupun sekarang pelatihnya siapa? Stellini ya, asistennya Conte ya. Just for the sake of Kane chasing Golden Boot, chasing a move away, and Kane is always dangerous. Siapapun manajernya, nggak pernah ada satupun pelatih yang Kane jelek banget main under dia gitu ya. I would keep sih. Nah, coba Mak nih, dari 3 striker gue nih ya, nanti maksudnya sekarang kan udah pasti Tony ke Haaland tuh udah pasti gitu. Haaland, Watkins, Kane, siapa yang dikorbanin buat Gabjes? 3 ke atas. 3 3 ke atas.
Gabjes. Masa gak masukin korban? Lu gila lu. AKA nggak usah masukin Gabjes. Iya, nggak usah masukin Gabjes. Menurut gue juga setuju. Oke. Oke. Karena kan Arsenal ada aset-aset kayak Martinelli dan Saka in the midfield juga. Iya. Nggak harus Iya. banget kita. Tapi Kayak kan- for example tadi perbandingannya Watkins. Watkins ada siapa Villa selain Watkins? Ya kan? Ya, Cuman ada Watkins. Kalau Arsenal lu pengen punya penyerangnya masih ada Martinelli, masih ada Saka. Trossard tuh midfield juga ya? Trossard midfield Iya, juga iya. masalahnya bro. Iya kan? Banyak opsi menurut gua. Cuma kan tadi kita udah bahas. Midfield pretty lock on 3. 2 udah tinggal 2 nih. Satu lagi gue Gua- willing to go to Bruno. Gue malah lebih tertarik dengan tadi lu bilang Tony definitely out ya Tony ya. Gue iya loh. Gue Lu sih, enggak? gue sih Not dengan sure gapnya gua. Tony kalian aja deh ngomong. Karena ya gue tahu picture wise dia sampai 3-3 oke. Tapi ya nggak tahu. I will bet on Haaland sih. Gue juga Haaland tapi Tony keep. Jadi Watkins ya lu kan nggak ada. Nggak ada Watkins bro. Lo nggak consider Havertz ke Watkins? Mark? Iya, gue gini, Watkins itu gue akan punya Watkins di 3-2. Baik lagi ya free hit. Sebelum 3-2, oke, next game Forest, easy game ya. Setelah itu Newcastle, not an easy game menurut gue. Dan setelah free hit 3-2, itu pasti tim gue udah fokus ke pemain-pemain yang tadi ya, yang punya double di 3-4, di 3-7. Jadi, I think I'm too late on Watkins. Gue harus sacrifice one more week. Mungkin lawan Forest dia 2 gol, dia poinnya belasan lagi. Tapi, kalaupun gue masukin sekarang, one week after gue udah mulai mikirin 3-4 lagi kan. Udah mau keluarin lagi nanti. Kayak, gue nggak we'll see lah deket deadline apakah gue FOMO banget karena gue tahu Nottingham Forest super tempting game ya buat Watkins. Bahkan gue liat ada orang yang consider kapten dia minggu ini. Gue nggak tahu apakah kalian juga consider kapten Watkins. At the moment sih gue udah I think it's too late for me Watkins. Oke, jadi kalau misalkan belum punya Watkins late. Kalau punya Watkins sell or not? Oh no, this week definitely keep dong. Iya, No this week. Tapi going forward. Going forward, after balik lagi tergantung lu punya free hit atau enggak. Kalau kayak Fadil nggak punya free hit ya. 3-2 kan Watkins juga Brentford yang kita lihat kemarin tuh kalau bukan Raya kipernya kejebolan 5 atau 6 kali dia ya Brentford. Moving forward, gue akan fokus ke double game mix MU, City, Brighton. Oke. Tapi this week sih super nice fixture Watkins. Gue juga sedikit FOMO sejujurnya. Got it. Sure. Nah, tadi kan kita udah agak-agak bahas blank game week 32 ya. Nah, sebenarnya gue mau nanya pendapat kalian nih. Buat managers yang nggak punya chip kan AKA gue. Kalau kalian kan ya udah lah ya free hit 32 dan gue assume nggak akan berubah plannya. Nah, bagi yang nggak punya chip lagi, dan gue yakin banyak juga sih selain gue yang nggak punya free hit lagi, otomatis gue mulai dari game week ini sampai game week 32 itu gue harus ngerombak tim gue. Karena as of now, gue ada 7 orang nih yang blank nanti di game week 32. Sebenarnya gue udah ada plan. Dan makanya gue mau nanya nih plan gue. Jadi, menurut gue harus take out dulu pemain yang akan blank dan duitnya itu nggak terlalu banyak kesimpan di mereka. Dan gue akan transfer ke orang-orang yang fixtures-nya yang bagus dulu. Jadi, most likely menurut gue, mau nggak mau gue harus jual Brighton assets gue. Starting from Estupiñán. Karena mereka akan lawan Spurs 30, Chelsea 31, dan blank 32. Menurut kalian gimana nih? Tapi with a view of getting back di 3-3 ya? Of course. Gue sebenarnya udah punya plannya sampai 3-4 sih. Ya. Iya. Dan I think most likely gue di 3-2 itu gue cuma akan bisa mainin akan 11 ya? 10 orang.
nggak akan 11. Gue akan main 10 orang dan I think it will be enough. It should be enough. Karena mau nggak, itu plan gue dengan nggak pakai minus sama sekali gitu. Gue Lu bisa sih. tipe Karena yang gue ada, tipe yang nggak suka minus ya? bukan yang nggak suka minus, gue suka minus, tapi kayaknya kalau Gue udah suka minus. di sekarang ini tuh minus 4 pun akan sangat nyakitin Harga. rank gue Ya. gitu. Kalau gak ada free hit 3-2, I would definitely sell Estupinian. Karena kayak lu bilang ya, Tottenham, Chelsea, and then blank. Estupinian is a sell. Mitoma sama McAllister, I'm not so sure. Karena baik lagi, Brighton are so attacking, they can score against anyone. Exactly. Untuk kalau gue di posisi lu, gue akan target Liverpool players. Karena 3-2 mereka lawan Forest, dan 3-4 juga mereka ada double game week. Gue nggak tahu dengan structure lu sekarang, ada possibility nggak masukin pemain Liverpool, tapi itu bakal jadi target gue sih untuk building at least sampai 3-4 gitu. Kalian, ya speaking of Liverpool deh, ya dengan 30, ya kayak tadi lu bilang sih, 30 sampai mendatang kan research Liverpool paling menarik nih. Kalau gue jual Estupinian, gue beli siapa, Mark? Menurut lo, defense-nya? Ada duit di bank? Kayaknya nggak ada sih. Ya udah. Gue cuma ada aja, bro. I think hapus account aja. Ya. Gue doa aja bro, sumpah. 1,8, lu masih ada 1,8. Berarti lu masih bisa dapet Robertson, Robo aja kemarin nggak main lawan Chelsea. Trent tuh nggak main loh. Iya, karena ya Robo udah nggak main. Liverpool udah out Champions League juga kan? Udah dong. Udah. Ini yang nggak tahu ya. Gue atau yang paling safe. Tapi lu ini ya, lu ngincernya back ya? Iya, gue sebenarnya udah ada plan sih. Mings. Enggak, instead of Liverpool, dengan defense-nya gue mendingan Liverpool attacking kalau mau. Kalau gue consider even sedikit pun. Kalau dari Liverpool paling gue attacking. Tapi dengan sekarang gue fokusnya kayaknya ke Mings nih. Buat minggu ini. Gue akan jual somebody ke Mings. Karena akan lawan Forest at home. Dan dengan record clean sheet-nya yang lagi bagus, sekarang kayaknya bisa next four fixtures bagus ya. Forest, Newcastle, 3-2 Brentford, 3-3 Fulham juga masih bisa main. Paling 3-4 yang mulai switch ke double game week players ya. Bisa sih for next four Mings. Atau gue suka si Moreno. Iya, itu dia. Kalau ngeliat Villa main, Moreno agak lebih mahal sedikit ya kayaknya. Bukannya sama harganya? Sama-sama 4-4 sih. Iya, sama-sama 4,4. Sama-sama 4-4. Harganya sama. Ya, for now I think gue defensively, kalau if I were to sell Estupinian, gue akan beli Mings dulu sih. Or somebody else from Aston Villa. Mark, tadi kalau misalkan itu emang siapa yang harus diincar dari Liverpool? Yang harus diincar? Selain Salah. Gue tahu nih rada ini ya, karena ini orang angin-anginan banget. Tapi Darwin sih, sejujurnya. Wah, dengan pilihan striker yang ada sekarang, Darwin. Iya. Not even Trent, Gakpo, Robo, Diaz, Jota. Gini, jadi dia sih iya banget kalau dia fit ya. Kalau dia fit to play, tapi kan udah nggak main berapa bulan dia. Wah, dia sudah lama banget. Dia tuh salah satu pemain yang gue suka banget. Selain Salah buat Liverpool. Tapi kan dia nggak available. Isu gue tuh cuman, menurut gue, dan menurut beberapa fans Liverpool lain yang gue ngobrol, si Klopp ini nih somehow ketukar posisi Gakpo dan Darwin. Dia mainin di sayap kiri, Gakpo di tengah. Padahal di klub-klub sebelumnya, di Benfica Darwin di tengah, di PSV Gakpo di kiri.
Iya. Jadi kayak I don't know why Klopp insist on Darwin di kiri, Gakpo di tengah, tapi begitu dia flip, menurut gua it will work much better gitu ya. Tapi Darwin tuh has this positioning, dia selalu di tempat yang pas. Walaupun sering mandul, walaupun sering nggak gol, Finishingnya tapi parah dia sih. tipe striker yang kayak on his day easily 2 goals gitu loh. Dia bisa dapat. Itu yang bikin gue tertarik ke Darwin. Kalau defense, ya either Robertson atau Trent. Tapi somehow gue nggak convinced dengan defense Liverpool ya sekarang ya. Iya. Exactly. Very shaky. Walaupun sebenarnya salahnya kayaknya lebih di tengah, tapi karena tengahnya itu lemah, mereka kejebolan terus. Setuju. Ya, itu juga salah satu hal yang ini sih, kayak 3-2 nih, Ci, kita free hit kan. Liverpool lawan Nottingham Forest. Masa kita nggak 3 Liverpool? Terus kalau 3 Liverpool siapa gitu kan pertanyaannya. At the moment gue ya probably Salah, Darwin, and either Trent, Robertson, atau mungkin bisa karena free hit juga ya. For that 1 week, Alisson mungkin. Tapi Salah lo gimana nih, Mark? Lo buat considering minggu ini deh specifically. Dia udah nggak latihan, terus kemarin juga nggak main di weekday. Lo masih akan tetap mainin dia nih minggu ini? Main sih, Salah. Gue pretty sure dia akan start. Karena Salah tuh sering banget. Ini gue ngobrol sama si Michi, kayak sama Xiao Xiao, gue tuh sering ngomong. Kan main FPL udah lama ya. Selalu kayak, Salah nggak training nih, Salah kayak injured nih. Tahu-tahu main, tahu-tahu gol, tahu-tahu kayak it's always the case dengan Mo Salah. Aduh, kayaknya enggak, tahu-tahu main gitu, no problem. Paling males Dia tuh Salah tuh. rada-rada robot juga Salah itu tuh. Main aja, pokoknya. Gue nggak jual sih Salah, definitely. Lawan Arsenal minggu ini mau nggak mau harus main sih kayaknya. Iya, betul. Oke. Nah, yang bikin gue kaget juga nih, dari City. Ada satu asetnya City yang emang jarang kita mention juga di sini. Harganya dia naik nih. Ada si Jack Grealish lagi naik guys. As of now dia nomor 2 player paling banyak di transfer in untuk minggu ini. Nah, ini managers FPL impulsif doang kah karena Grealish mainnya bagus main pas lawan Liverpool, atau apa emang there's something there that we're missing? Karena sebenarnya kalau dilihat dari rekornya Grealish di FPL tuh kayaknya biasa-biasa aja, enggak sih? Menurut lu gimana, Mike? Impulsif aja sih. Enggak, sorry. Rekornya Grealish di FPL bagus waktu di Aston Villa. Iya. Enggak, maksudnya di City. Ya. Apalagi musim ini. Impulsif aja sih. 1 week punt. Kayaknya agak sulit juga sih kalau lu mau pilih siapa pemain City yang lu mau. Selain Haaland. Itu agak sulit sih. Not to mention the roulette ya. Masalah who perform. It's still sulit gitu. Kayak kemarin De Bruyne, Grealish sama satu lagi siapa? Semua masing-masing 1 assist 1 gol. Lu mau pilih siapa, Bos? Terus aja kayak gitu. Tapi dengan Foden yang lagi injured sekarang, Grealish tuh sebenarnya nailed on gak sih, Mark? Iya, buat gue Grealish menarik karena mungkin selama ini Grealish nggak sure karena dia kan di City kayak apa ya hitungannya. Gue tahu dia rekor transfer mereka 100 juta, tapi dia masuk ke tim yang udah established, yang udah ada sure startersnya, dan masih butuh waktu untuk convince Pep gitu ya. Cuman sekarang kalau kita lihat 10 match terakhirnya dia start terus nih. Kita tahu Pep roulette. Pep tuh suka banget pilih pemain tergantung lawan siapa. Tapi kalau ngeliat 10 game terakhir, start terus. Bahkan pemain lain kayak De Bruyne, Mahrez itu di-rotate, tapi Grealish always starter. Kayaknya Grealish udah jadi cukup krusial ke cara Pep mau main sekarang gitu. Plus, di berapa nih? 7 game week terakhir atau 8 game week terakhir, Grealish itu 5 goal contributions. 3 assist, 2 gol. Jadi emang tidak se-convincing di Aston Villa dulu. Di Aston Villa kan dia main man-nya ya. Dia star-nya. Semuanya lewat Grealish. Tapi gue bisa ngelihat
Grealish jadi good option moving forward. Especially karena kita mulai memasuki masa-masa krusial. Diferensial tuh makes a big difference at this point. Dan Grealish cuma 3% own tuh, gua sekarang consider dia untuk game week 3-4. No, Untuk 3-4, gua consider Grealish. even though mereka masih champion, dan We'll even see, though we'll see. dalam 5 Udah out bro mungkin 3-4. We'll even see. though 5 game terakhir yang tadi lu bilang dia berapa? 5 goal contribution. Ya, 5 gol di 5 game, 7 Mak. 7. Oh ya, 7. game, 5 Oh, goal 7. contribution. Not bad lah. Iya. Not bad. Not bad untuk main di timnya Pep. Ya. Karena yang harus kita consider juga harganya cuma 6,9. Untuk pemain City tuh cuma. Ya kan? Nah. Kalau dibandingin sama yang lain kayak De Bruyne 12, Haaland 12, 6,9 tuh cuma gitu hitungannya. Ya, It's cheap agree. for a City attacker. Nah, berarti tapi tadi lo bilang mentionnya Grealish di 34. Berarti dari 30 ini sampai 34 lo masih akan stick sama Haaland aja nih? Haaland aja gue masih belum 100% nih. Gue nunggu deadline deh, nunggu news Besok ya. nunggu besok. Wah, mepet. ngeri amat nih, Pak. Haaland aja masih belum on. Iya, maksudnya kalau kayak misalnya tiba-tiba ada quote muncul kayak Haaland is training but I don't think he's ready to start. Apakah gue mau masukin? Ya. Kalau misalnya dia cuma main 20 menit dan next week lawan Bayern, not sure. Iya. We'll see. Lo gimana Mike? Tadi kan lo udah mention nih, lo mau pasti akan nge-buyback Haaland minggu ini. Itu Stick to berubah the nggak? plan. Masih tetap akan. Masih stick to the plan. Kecuali kalau yang Mark bilang ya, Quote tiba-tiba nggak keluar ada ya. gitu. Tiba-tiba Quote kayak keluar, udah hold. Berarti no training. rolling. Iya, training but I think not ready to start, kan nggak mungkin transfer kan? Ya. Nggak. Mungkin ya karena juga mau transfer plan gue yang lain juga nggak memungkinkan untuk sekali hit, untuk sekali dapet gitu. Terus kayak beberapa gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada quote kayak gitu keluar, roll the transfer. Ya. Oke. Ya udah. Speaking of transfers, paling seperti biasa kita kasih tahu dulu transfer plans kita, formation sama captain picks ya. Gue duluan kali ya. Jadi transfer plans gue itu karena ini gue ada satu orang nih, satu Newcastle namanya Ashby itu yang gue cuma beli buat itu siapa sih bro? Gue bahkan nggak tahu. Gak tau. Gue juga gak tau. Gue pokoknya ngelihat dari price yang paling murah siapa. Oh ya udah, itu ya udah gue beli. Placeholder lu parah sih, placeholder banget sih asli. Nah itu gue juga gak tahu. Ya pokoknya I think gue malah nge-planning buat jual dia untuk beli Mings nih. Kayaknya sih so far gitu. Jadi gue akan main. Nah ini gue masih bingung nih. Kayaknya formasi gue 3-4-3. Keeper masih di Raya. Backnya gue ada Shaw, Trippier, Mings. Terus midnya gue ada Saka, Rashford, Fernandes, McAllister, atau Mitoma. Nah ini gue masih nggak tahu, masih dilema. Dan depannya biasa Kane, Watkins, Haaland. Kaptennya so far masih di Rashford karena dia main di home. Nah yang bikin gue bingung cuma satu, Shaw cedera apa enggak? Kalau enggak, most likely ya mau nggak mau, nggak tahu sih, masih bingung juga. Either Estupiñán yang lawan Tottenham away atau Henry yang lawan Newcastle at home yang akan masuk. Terus either McAllister atau Mitoma, tapi most likely kayaknya Mitoma sih. Tapi itu masih bingung deh, karena gue nggak tahu juga nih, should I play Saka or not? Gitu doang sih. Lawan Liverpool. Play. Pasti main. Play. Goal Arteta's golden boy pasti main. Ya, karena gini juga, lu harus inget, kan lu sedikit ngejar ya sekarang ya. Sedikit ngejar, dan banyak orang yang kayak gue sama Michi abis jual Saka. Jadi slight differential juga Saka sekarang lu punya gitu. Ya. Oke. Ya berarti either gue bench McAllister atau Mitoma doang sih. Itu doang. Ya. Oke. Ya udah. That's mine. Mike gimana? Kapten tadi siapa? Kapten Rashford. Bias dia mah. Tapi karena lawan Everton at home
I mean, gue juga Watkins consider Rashford. Ya atau Watkins. Mungkin vice-nya gue taruh Watkins. Tapi nggak tahu deh. It takes Either one of balls those. to captain Watkins sih menurut gue. Kalau Rashford at home to Everton, Tapi Watkins Nottingham Mark at home juga gitu. iya. Tapi ya, I mean, Rashford is in the form of his life ya. Kayaknya Exactly. in his whole career Rashford nggak pernah sepanas ini gitu. Enggak. Terpanas dia sejak mulai main di MU. Ya udah 16. Ya apalagi baru mulai bangkit lah ya setelah dibantai kan. Cengok terus kemarin baru gitu loh. Iya deh, Gua ngerti sih poinnya. Ya, make sense. Lo gimana, Mike? Transfer plans, formation, captain picks? Transfer plans yang kayak tadi gue bilang sih sebenarnya sesimpel Tony ke Haaland. Kalau misalkan ada berita-berita leak yang aneh, ya berarti itu roll transfer. As of susunan pemain, simple sih. Jadi Chilwell, Shaw, dan Botman. Gue bakal mainin 3-4-3. Abis itu tengahnya yang gue nggak tahu Mitoma atau McAllister. Sisanya Madison, Rashford, sama Bruno. 3 depan Watkins, Kane, Tony atau Haaland. Simple kayak gitu. Captainnya ya masih belum tahu nih. Rashford atau Watkins. Yeah. Yang satu form of his life, yang satu juga main on the form juga gitu. Bingung kan? I would bench Madison sih. Gue lebih ini ya. Kalau lu lihat Watkins, kita mungkin sedikit terkecoh dengan last game week 17 poin ya. Tapi 17 poin itu 2 game. Sekarang kalau lu lihat historinya Watkins sendiri, musim ini tuh berapa kali yang dia double digit. Jarang dia sebenarnya double digit. Soalnya gue selalu pilih kapten tuh suka yang eksplosif, yang bisa benar-benar wah pecah banget. Dan menurut gue faktor pecahnya Rashford tuh jauh di atas Watkins sih. Watkins, lihat Rashford 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali double digit musim ini Rashford. Compared to 2 Watkins. Yeah. True. Okay. Ya we'll see ya. We'll see gimana. Gue juga ngomong gini supaya kalian gak kapten Watkins sih. I know. Lu gimana, Mak? Gua ini masih bingung karena sangat tergantung dengan Haaland. Ya. Kalau Haaland confirm start, gue pasti akan masukin. Opsinya tuh ada 2. Opsi pertama easy move itu Kane to Haaland. One transfer, no drama, langsung done gitu ya. Karena gue di bank nih nggak ada banyak duit nih. Duit gue cuman 1 juta kayaknya. Not a lot of money. Jadi the easiest move would be Kane to Haaland. Tapi gue sebenarnya pengen keep Kane. Jadi gue probably akan out Havertz. Havertz out, Haaland in, dan habis itu gue butuh 3,5 juta from somewhere. How you gonna get that? Madison. Ashby. Oke. Opsi yang gue punya adalah Madison out. Karena Salah, I want to keep him probably until the end of the season. At the moment opsi gue tuh Madison out, paling straightforward, dan gantinya lebih ke placeholder, semi placeholder ya. Gue looking at Andreas Pereira, Fulham. Beberapa faktor. Pertama, dia dengan Mitrovic ban dia on penalties. Dengan di 3-4, walaupun double game week-nya susah banget lawan City sama Liverpool, but double game week anything can happen. Dia juga lawan City, kalau nggak salah golin ya. Iya, dia golin lawan City awal musim ini. Kalah 2-1, tapi dia dapat gol. Jadi probably gue masukin Andreas as a placeholder yang jarang banget main, mungkin cuma di 3-4 karena double. Jadi min 4. Untuk line up-nya start masih Kepa in goal. We'll see ya. Lampard apakah akan langsung mainin Mendy? Menurut gue sih minggu ini masih Kepa. Trippier, Shaw juga we'll see main atau enggak. Kalau Shaw nggak main, Fabian Schär akan masuk dari bench. Chilwell, terus di tengah Mitoma, Rashford, Salah.
Ini at the moment tanpa transfer ya, masih ada Madison. Oke. Rashford, Mitoma, Salah, Madison. Di depan masih Tony, Kane, dan Havertz. Kapten at the moment on Rashford juga gua. Kalau misalnya gua jadi masukin Haaland, kan Havertz out, Madison out. Kapten probably Haaland ya. Kalau fix main lawan Southampton at home, Away kan? probably kaptennya dia. Away ya? Away. Kalau nggak salah away Ya. deh. Yang ganggu gue tuh cuman next week lawan Bayern. Jadi walaupun start, gue rasa dia nggak akan main 90 minutes ya. Yeah. Gitu. Okay. Well, Okay. I think that's our time for today. Thank you yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline Game Week 30 itu ada di hari Sabtu 8 April jam 5 sore. Jangan lupa juga untuk join mini league kita di mana kalian bisa menangin hadiah, kodenya PB3331. Follow IG dan TikTok kita @FPLBias. Next week kita akan balik lagi untuk bahas Game Week 31. Okay, that's it for now. Good luck and see you next time. Bye. Bye. Bye.